Dan itu juga jadi andil kenapa para pemain Indonesia atau pemain-pemain yang main di Liga 1 ini sekarang lagi naik-naik banget performanya. Ini disebabkan karena tur yang dilakukan sama 4 tim kepelatihan Indonesia yang konsisten hampir 3 minggu terakhir ini sebelum akhirnya mereka kembali lagi ke Belanda ya. Sebelum nanti lawan Australia, karena mereka juga harus catch up sama pemain-pemain yang ada di Eredivisie, catch up juga sama pemain yang ada di Championship, dan catch up juga sama pemain kayak Dix gitu di liga-liga yang cuma sendirian gitu. Ini sudah dilakukan cukup konsisten sama Kluivert dan juga Lanzat yang nonton pertandingan Persija ya. Terus sama juga Alex Pastur juga ya. bahkan Alex Pastor sama Denny Lanzat sampai ke Ternate, bro. Sampai Lanzat pulang kampung gitu. itu sama ya. Datang ke situ mana rempah-rempah. Iya, dan mereka foto di Porto Raja lagi. Iya, bagus banget itu. Jadi menurut gua penasaran sih berapa karung pala yang dibawa. bawa balik ya. Bawa balik benar. Banyak sih kelebihan, Pak. Emang lu bawa apa? Bawa pala. Bason berangkat 25 kilo. Alasan ini kenapa 2025 bukan 1930? Lu VOC lebih lama lagi, bro. 18 ya. Oh, 17-an 18-an itu. 1860. Benar. Tapi salah satu faktor mereka tur juga menurut gua menunjukkan 4 pelatih ini akhirnya naro intensi. Ya, satu hal yang menurut gua ya oke lah, polemik dan perdebatannya kita kesampingkan dulu gitu ya, dan kita juga belum melihat dia bagus atau enggak. Dan gini, gua termasuk tim yang masih kecewa stay out. Ya, tapi gua tetap harus memberikan apresiasi. Kenapa? Karena di zaman STY emang ada beberapa staf pelatih yang mantau, tapi tidak seintens gini gitu. Iya. Pertandingan Malut yang jauh lu datang secara personal kan itu bagus banget ya. Ini langkah positif. Terlepas nanti mainnya gimana, gua nggak paham. Dan gua tetap berharap yang maksimal. Tapi ini adalah langkah yang lu kayak pacar itu kayak kena kesentuhannya hati lu. Benar. Kabar mengenai 4 staf kepelatihan Indonesia yang lagi tur ini juga berdampak sama timnas Indonesia level usia. Iya, benar. Yang akan datang amunisi baru, dan tim nasional senior juga datang amunisi baru. Kayaknya setelah proses naturalisasinya Hilger sama Reinders, sekarang pemain-pemain nggak harus ke Jakarta ya. Iya, benar. Untuk ngelakuin proses naturalisasi ya, salah satunya aja ya. Iya, salah satunya Dion Marks, terus Tim Haven sama Ole Romani melakukan proses naturalisasinya di KBRI London. Ya. Dan Tim Haven sama Dion Marks ini bakal gabung sama tim yang gimana yang jelasin? Gimana ya? Ya bakal berusaha. Iya. Dan punya tantangan berat lah. Benar. Karena sudah dipastikan kita tersingkir dari Piala Asia U20 per hari ini. Video ini di tapping. Kita baru golin 1 ya lewat Jens Raven, dan ya gimana? Gol ini catatan yang lebih minor bahkan daripada 2014 ketika tim yang sama dilatih oleh pelatih yang sama. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi dari tim yang labelnya juga sama, juara Asia Tenggara? Benar. Bahkan menurut gua komponen timnya dibandingkan 2014 ini lebih banyak pemain yang udah on time di professional competition gitu. Lebih siap tampil lah. Lebih siap tampil. 2014 masih banyak. Evan Dimas saja masih main di under waktu itu. Gua juga Maldini Pali baru tahu di situ, bro. Maldini Pali, terus Raffi Murdianto. Ilham Armain lebih terkenal sebagai siapa? Ponakannya apa? Ponakan atau lupa lagi. Pokoknya ini ya petinggi-petinggi ini ya. Benar. Cuma Utara ya. Itu dulu pemain-pemain amatir jatuhnya. Iya. Pemain-pemain yang udah punya jam banyak di liga, walaupun Liga 2 ya. Tapi menurut gua Liga 2 juga bagus kan. Counter. Iya. Argumen pemain-pemain ini kalah jam terbang, kalah postur, mereka udah dikasih kesempatan main di liga gitu. Ya uji coba aja udah. Gua hitung tuh dari tolong turnamen. Tulong turnamen, tolong lagi. Tolong turnamen. Uji coba di Korea Selatan di Seoul yang menang lawan Argentina ya. Terus uji coba di Jepang lawan beberapa universitas di sana juga. Ada 5 pertandingan, belum yang di sini di Madia. Ya kan lawan Suriah. Itu kualifikasinya. Enggak, yang uji coba terakhir, yang lawan India. Itu di Sidoarjo, men. Sidoarjo ya. Sidoarjo. Kualifikasi di Madia. Kualifikasi yang di Madia yang kita lolos. Nah, jadi maksudnya secara jam terbang sebenarnya pemain ini juga udah lebih banyak. Benar. Nggak pakai sirkus tur Nusantara
yang dilakukan di 2014 gitu, yang intensi dan lawannya lebih dipertanyakan gitu loh. Biasa lawan tim prapon, lawan apa gitu. Ini kan lawannya udah tim nasional, jam terbangnya udah oke-oke. Dan akhirnya hal ini mecah belah situasi lagi, men. Timnas kita udah mulai adem ayam nih, orang udah mulai pada move on soal pemecatan beliau gitu. Tiba-tiba dengan kondisi ini dikotominya hadir lagi. Dan tweet gua yang akhirnya rame. Walaupun kalau gua kan konsisten di episode pertama gua bilang gua pesimis sama tim ini. Bukan sama pemain-pemainnya ya. Tapi gua jujur sih coach Indra Syafri secara game plan emang masih ngambang sih. Kenapa masih ngambang? Kebukti di 2 laga Piala Asia U20 ini ada banyak perubahan di laga lawan Uzbekistan dengan apa yang ditampilkan di laga lawan Iran. Jadi ketika lu belum punya pakem dalam formasi 11 di posisi-posisi yang vital, itu nandain lu belum punya balance buat tim itu. Di belakang emang Buffon terus Kadek Arel, Iqbal Guyangge main terus. Nomor 3 siapa? Nomor 3 ini gua kalau nomor lupa ya. yang back tengahnya itu. Back tengah Partnernya Kadek. iya itu Iqbal Guyangge. Iqbal 21 dong. Oh iya, nomor. Lupa lah pokoknya gua. Kalau tadi kan yang main Papa Seva, fullback kiri. Masih PSPS ya. Tapi kan maksudnya di laga pertama 4 di belakangnya Buffon, Iqbal, Kadek, Arel sama Donitri, di tengahnya Ahmad Zidane, terus ada Welber sama Tony Firmansyah. Terus di depannya Ragil, Jans Raven, Gua nama orang lu. Jans Raven sama Arliansyah awalnya kan. Ya. Nah, di laga tadi rubah. Papa Seva main, Donitri tetap main. Jadi Donitri agak didorong ke tengah. Di tengahnya Evandro main. Evandro itu pemain muda tuh. Baru 17 tahun. Itu sebenarnya pemain dari skuadnya Novarianto. Oh, diambil. Iya. Wow. Jadi dia tuh nggak ikut di turnamen, nggak ikut di uji coba yang keluar negeri, dia nggak ikut. Apalagi AFF ya. AFF nggak, tapi tiba-tiba masuk karena emang bagus banget tuh anak. Cuman untuk U20 ya belum lah gitu kan. Dari fisik pasti beda. Ya. Tapi maksudnya kan yang kalau gua diikut beberapa seminar pelatih ya. Dulu gua ikut termasuk Indra Syafri juga sih. Gua ikut beberapa coaching klinik Indra Syafri, Timo Suneman, Jajang Nurjaman. Ada 4 total sama satu lagi Coach Subagja. Yang lo harus fokusin itu satu pemain bertahan, satu gelandang kuat di tengah, satu playmaker di depan yang nyambung dengan striker. Nomor 10 ya, nomor 10. Itu tiga posisi yang lo harus pakem, nggak boleh ganti-ganti. Makanya di timnas, kalau kita ngomong timnas U23, di belakang kita punya Rizky Ridho. Rizky Ridho sama Ferrari kemarin main bagus kan. Terus di tengahnya ada Ivar Yener sama Nathan Chow. Di depannya kemarin waktu Piala Asia U23 ada Marcelino, ada Rafael Strike, Witan. Ya kan Witan. Itu udah kunci banget. Mau gimana pun pertandingannya itu pemain pasti bakal inti gitu. Di timnas senior lu punya Jai Inces, ya kan? Di flank lu punya Verdong, di tengah lu ada Tom Haye, di depan lu punya Orad Mangun. Itu pemain yang bakal inti terus. Di kondisi apapun. Nah, gua aneh, kok Indra Syafri nggak punya hal itu gitu. Kenapa lu tengahnya di laga pertama pakai Zidane? Jadi tiap lini itu ada jantungnya ya. Ada cut off play-nya ya. Emang di lini pertahanan Kadek Arel sama Iqbal nggak tergantikan lah sama Buffon. Tapi di posisi paling vital di dalam sepak bola modern, yaitu gelandang yang punya kekuatan di lini tengah. Kenapa lu nggak bisa punya pemain yang pakem di situ? Ragil nggak terlalu nopang. Ragil di winger kan, dia sebenarnya striker tapi dipakai di sayap. Berarti Raven yang nomor 9. Ravennya 9, justru gue ngeliat Tony, cuman Tony ini nggak ada partner karena gelandang jangkarnya nggak ada kuat. Kosong ya jadinya. Jadi kelihatan kosong transisi. Jadi nggak ada konektor antara lini belakang sama konektor di lini depannya. Ini tengahnya itu nggak ada yang nyambungin gitu. Jadi jarak antar pemain agak jauh, permutasi posisinya bingung, off the ball-nya juga nggak berjalan. Karena di laga pertama lawan Iran, gue lihat banget Donitri aja yang pemain paling berpengalaman di situ. Banyak salah passing, bukan Donitrinya yang salah, tapi dia tak punya opsi passing. Ini ditambah Iran, pressingnya bagus juga kan. Sedangkan kalau gua lihat di laga tadi lawan Uzbekistan, sebenarnya responnya positif. Kita nggak banyak pegang bola, tapi lebih lebih fluid, lebih ngandelin efektivitas. Dan kebukti mainin Marcelinus Alauman dari awal itu bagus banget. Itu bagus itu. Bagus banget. Bagus itu. Asli. Tapi apa klubnya yang di Spanyol? Lupa lagi.
Lord Gores ya. Pokoknya itulah. Udah Lord Gores itu divisi 2 lah. Bagus. Akhirnya kita punya talenta lagi dari provinsi yang sama, NTT ternyata. NTT Maksudnya eranya Marcelino ini belum habis gitu. Iya, baru mulai bahkan ya. Eranya Marcelino ini belum habis, ada lagi. Iya. Namanya sama lagi Marcel juga gitu. Makanya tadi gue bilang di live studio, kalau timnas senior punya Marcelino, timnas U20 punya Marcelinus. Iya, makanya jadi ini gokil banget. Dan itu dari Kecamatan Adonara Tengah di Flores Timur, Bor. Flores Timur ya, Flores Timur. Marcel, tapi kalau Marcel kan gede Jakarta kan. Ya, jadi Surabaya dia, gede Surabaya. Lahirnya Jakarta, gede Surabaya. Ya. Nah, sama kayak ini berarti dulu di eranya Yabes. Oh iya. Nah, jadi kan sebenarnya secara sentuhan gitu nggak jauh beda yang ditampilin sama Pak IS gitu. Ya. Tapi memang ya kalau gue sih ya ngelihatnya ya, Pak IS ini adalah orang yang memang punya sentuhan di balik layar. Benar. Punya katalog-katalog yang sebetulnya. Jadi gini, ada istilah orang jago masak. Benar. Tapi ada istilah orang jago ngeracik menu. Nah, itu. Ngeracik bahan. Nah, Pak IS ini lebih ke jago ngeracik menunya. Menunya ya. Ini bahan-bahannya nih. Tapi Gue sediain ya. Gue sediain. Mau apa? Daging terbaik dia beli. Ah ya, gua cariin. Mau apa? Timun, apa? Tomat, semua dia cariin. Tapi gimana masak yang enaknya? Nah, itu benar. Sementara pelatih yang sebelumnya yang banyak dihujat banyak orang itu ya, Asli. yang tiba-tiba pengamat tiba-tiba berubah kiblatnya. Dia tahu cara masak yang enak, meskipun cara masaknya lama. Dan meskipun cara masaknya di luar kebiasaan orang-orang Indonesia. Ya maksudnya secara kultur banget sama orang kita. Iya. Bener gitu kan. Iya, dan enak. Hasilnya juga bagus gitu kan. Iya, ini jadi maksud gua itu dua hal yang berbeda gitu. Karena terbukti ketika Ranić ya kalau mau ini Ranić jadi technical director dia juga jago. Iya. Terlepas emang MU-nya yang goblok banget ya maksudnya. Jadi gak bisa disalahin gitu. Situasi-situasi kayak gini memang menurut gua kapasitasnya Pak IS adalah orang yang mencari bakat di belakang layar ya. Di belakang layar, orang-orang yang memang membuat sepak bola ini sebagai struktur teknik gitu loh. Ya namanya kan direktur teknik. Iya. Nggak harus menjadi eksekutor. Nggak semua orang harus bisa jadi eksekutor. Nggak harus gitu. Soalnya kelihatan banget tim ini masih mentah. Pas gua lihat tadi di babak kedua setelah ya maksudnya babak kedua itu apalagi tadi salah satu stasiun TV nasional yang menyiarkan terlambat masuk di babak kedua, pas tayang udah kebobolan. Jadi pas kick off pasti iklan dan masuk kebobolan. Pas udah masuk lagi selebrasi. Gua kira tayangan ulang yang tadi. Itu kebayang nggak sih? Kalau di itu gol kedua mereka aja Uzbekistan. Kalau di warkop kebayang lagi. Itu dia mau masa sih pasti. Itu maksudnya gini lah. Dan yang gue harus kritisi dari sisi teknis ya. Kan kemarin banyak tuh pengamat yang bilang enggak, ini bukan salah pelatih, ini salah kondisi di mana pemainnya kalah tinggi dari pemain-pemain Iran, dari pemain-pemain Uzbekistan tadi. Gue bilang enggak, emang postur itu jelas punya pengaruh. Ada aspek. Tapi ya lu tahu postur lu gak terlalu tinggi, ya lu bikin sistem yang bikin postur lu kurang tinggi ini bisa nge-challenge lawan gitu. Padahal itu dia sendiri lah yang ngomong. Makanya terus gini. Kenapa gue tau? Karena gue subscriber beliau. Iya, jadi itu salah satu kalimat yang gue sangat amini. Bahwa football is not all about physics gitu. Ada yang namanya tactical, ada yang namanya approach, ada yang namanya pendekatan. Dan ketika lo kalah soal fisik, lo bisa obok-obok dari kecepatan, dari tactical, dari cara main yang gak sepersekian menit lo hindari benturan fisik gitu loh. Dan gue langsung ambil contoh aja ya, biar nggak ngawang-ngawang kemana-mana. Contoh dari tendangan sudut aja. Kita dari 2 laga sudah kebobolan 3 gol dari tendangan sudut. Bahkan kalau mau dihitung 4 gol termasuk gol tendangan salto si Ismail Iran. Yang golin lawan Brazil lah. Yang gue bingung, oke lah pas open play lu bingung lah. Kita juga kalau main football susah ya buat seragam sama pemain lain. Tapi pas lu bola mati harusnya lu punya pattern lebih bagus. Dan yang gua lihat, dan Adian nih juga bilang pas live sama gua, kenapa pas lu lawan Iran yang punya postur tinggi dan skema sundulannya bagus, lu kenapa zonal marking? Kenapa nggak lu man to man marking? Itu tuh kunci. Tutup satu-satu gitu. Iya, itu tuh hal dasar yang gua pelajari ketika gua coaching klinik, ketika gua lihat materi teman-teman gua yang ikut
kursus kepelatihan. Iya. Dan juga banyak sekali materi-materi tentang pembelajaran sepak bola yang mana kalau lu kalah postur, lu marking bukan zonal. Karena pasti kalah langkah. Karena karena mereka kan nggak di sendiri tuh, nggak di situ, nggak lompat di situ. Dia pasti muter dulu, dia ambil gerakan dulu buat akhirnya lompat kan. Benar. Itu ya cara yang paling baik itu marking. Dan di dua laga Indonesia malah zonal marking, malah jaga zona. Harusnya lu jaga orangnya gitu, jangan dilepasin gitu. Itu yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya yang sukses bawa timnas U23 hampir lolos Piala Dunia. Olimpiade. Iya, Olimpiade. Ya yang U20 juga hampir quarter final kan. Oh iya benar. Iya. Gitu. Itu makanya, dan dengan hasil ini ya menurut gua bebannya kan ya kita sih sebagai tweet gua itu murni untuk mendukung. Gua adalah orang yang nggak suka nyari keributan. Karena Bohong. serius. Karena udah biarin aja orang-orang yang ribut Ya. gitu. Gue yang nonton maksudnya. Nah jadi sekarang kan situasinya jadi bebannya begini, makin berat. Tapi jujur sih tweet lu itu gua like ya karena solidaritas aja, walaupun gua nggak setuju ngelihat kondisi. Walaupun ngelihat kondisi. Tapi pas gua, you got my Ya, I know. I got your point. Tapi gitu maksudnya kalau apa ya? Kalau yang ngelatihnya bukan beliau dan approach-nya bagus, kalah 3-0 tuh nggak apa-apa, men. Asal approach-nya bagus. Ini approach-nya salah gitu. Oh ya, sesuai dengan ya idola kita juga ya, Iya. ngomong gitu ya. Ya, kalah itu yang banyak faktor lah. Dia kalah momentum, lu kalah keberuntungan. Tapi ya di pertandingan lawan Iran dan tadi Uzbekistan, gua lihat tidak hanya kalah dari skor tapi juga approach-nya kalah gitu. Iya, setuju. Dan ya kayak di laga Iran, Ahmad Zidane tuh jadi single pivot bagus banget. Emang dia telat panas. Iya. Tapi pas dia udah dapat gripnya, dia main bagus banget. Maksudnya ini kan, Malah diganti. maksudnya kalah yang membanggakan gitu Ya, ya. Pas kita kalah sama Argentina gitu kan. Bener. Kita kerasa kalah tapi karena ada hasil, Ya, ada even tim nasional senior kalah lawan Australia di babak 16 besar Piala Asia juga gua mah bangga. 4-1 ya. Iya. 4-0 ya. 4-0 gua mah bangga. Iya. Karena apa? Ya kita punya gripnya di sana gitu. Iya. Approach-nya benar. Cuma eksekusi di lapangan aja yang miss gitu kan. Yang miss ya. Lawan Jepang kalah 3-1. Emang skor memalukan? Ya memalukan. Kalah 3-1 itu. Cuman lu malu nggak kalah 3-1 dengan lu gak main gitu? Enggak. Iya, benar. Itu kan mestinya konteksnya ya, konteks dari kekalahan ya. Kalau kita ngomongin konteks secara keseluruhannya, itulah yang akhirnya gua agak gimana ya, tapi kan kita di depan layar kaca nggak bisa ngejelek-jelekin produk kan. Kita harus terus support semaksimal mungkin, berpikir positif. Itu yang gua coba tawarkan di tayangan televisi. Cuma kalau di sini ya gua keluarin semua. Oh, bikin ajak berantem memang. Nah, Bang, dengan hasil tadi kayak gini nih. Tweet gue juga udah rame, terakhir 180 Nggak ngerti gue, udah segitu. Lo berarti satu target udah lepas Piala Dunia Chili U20. Artinya tim ini back. Ya walaupun sebenarnya kalaupun pelatihnya bukan coach IS, gua tetap nggak yakin bisa lolos Piala Dunia, men. Nah, terlalu muluk, benar. Terlalu muluk. Ya, yang mau gue bahas sebenarnya adalah yang orang lupa. Waktu kita pingin nurunin tim ini, yang mayoritas tim ini di AFF, targetnya apa? Emas Masih game ya. Bisa nggak dipertahanin dengan kondisi Masih game mah bisa lah. masih game bisa? Asal pelatihnya ganti. Ya. Kalau squad dengan squad yang ada, gue yakin men. Dengan squad ini ya. Marcel Linus itu kalau di ASEAN paling diincar sama orang Vietnam tuh, dibikin cedera. Oh, kayak Evan Dimas dulu ya. Evan Dimas kayak Boas semuanya ya. Ya paling dimatiinnya kayak dengan cara gitu. Dikasarin ya. Kalau secara taktikal mah susah, men. Jens Raven, lu punya striker yang tinggi besar, kokoh kuat bola, pegang bola. Ya. Lu bisa hold up play, tapi lu bisa melakukan gerakan half turn dengan cepat. Lu bisa punya agility bagus. Iya. Itu jarang, men, di Nembokin lah ya, ibarat kata ya, kalau bahasa Tarkama ya. Tapi kan tadi di golnya Jens Raven, lu terlihat ya di golnya Jens Raven di laga tadi, itu tuh tipikal orang yang udah di drill dari kecil dengan sentuhan latihan yang benar. Pas lu nerima bola, striker banget ya. Iya, tapi juga secara pesepak bola, dia pesepak bola yang udah mendapatkan latihan yang benar gitu. Karena pas lu dapat bola, posisi badan lu udah setengah menghadap gawang lawan, posisi bola lu udah satu
tempat untuk langsung ditendang gitu. Oke. Dan umpan dari Marcelinus itu menunjukkan juga bagaimana drill dia di Espanyol. Spanyol itu ngaruh banget untuk membuat dia tahu harus passing kemana. Karena sebenarnya di laga tadi ada momen di mana Ardiansyah ada space di depan kotak penalti. Dia punya kesempatan dua, oper ke kanan ke Marcelinus atau enggak lu eksekusi sendiri atau bahkan ke kiri ke Ravens. Cuman dia pilih passing ke Marcelinus, tapi passingnya ke belakang. Ya, Marcelinusnya udah di depan gitu. Jadi hilang momentumnya kan. Ada visi ya, ada visi yang harus diperbaiki ya. Makanya menurut gua dengan kondisi sekarang kayak gini, terus juga waktu itu targetnya SEA Games, makanya yang kata gue sih kesimpulannya Elite Pro Academy gak boleh turnamen, harus berbentuk liga. Ya, Liga 2, Liga 3 juga gak boleh bentuk turnamen gitu. Full ya. Full ya, kalau pun gak full kayak dulu lah. Liga 3, Liga 2 per wilayahnya diisi 10 atau 12 tim yang barat timur gitu ya. Barat timur tengah, tapi 12 tim. Jadi satu pertandingan klub itu banyak itu dalam satu musim. Ya kalau kayak Liga 2 sekarang kan ada yang main banyak di degradasi, yang di 8 besar malah mainnya lebih dikit kan. Makanya iya, itu aneh banget sih menurut gua. Jadi kayak yang wilayah timur itu berapa ya? 11 ya? 8 ya? 8 tim, berarti kan mainnya cuma ya udah 7 kali 2, 14. Berbanding terbalik sama yang 1-2. 14 mah Celebrity FC juga setahun mainnya lebih dari 30 main. Bang Valen dan kawan-kawan sampai ke Brunei. Ini pemain profesional. Masa dalam satu musim cuma main maksimal 20 pertandingan? Kan aneh ya? Iya. Itu maksudnya ya emang pelik banget lah ke bawah-bawah, cuman itu mah kekesalan gue yang gue harus keluarin aja gitu. Tapi kalau gue coba lihat tim ini U20 di SEA Games tahun ini juga ya. Jadi mereka punya komposisi yang udah terbentuk dan AFF Piala Asia U20 ini tamparan banget. Kita lihat apa yang akan coba dilakukan sama federasi dan pengamat-pengamat yang tiba-tiba. Terakhir gua sih as a personality tetap kalau ketemu coach Isis bakal tetap sungkem, pasti hormat, karena mau gimana pun lu ngasih effort lu terhadap timnas yang mungkin sekarang kondisinya udah bagus, tapi bayangin kondisi timnas sebelum pandemi, sebelum era kepemimpinannya sekarang yang supportnya juga naik turun. Tapi coach Isis masih tetap di sana, tetap mendapatkan pemain-pemain bagus di pelosok-pelosok Indonesia. Itu adalah hal sumbangsi paling oke dari coach Isis bagi sepak bola Indonesia. Iya, enggak, menurut gua effort tertinggi yang pernah dilakukan sama salah satu insan sepak bola Indonesia adalah Vendra Syafri yang nemuin pemain-pemain kayak Yabes, pemain-pemain kayak Fatsur Rohman yang tahan dari mana waktu itu. Terus Ilham Armain. Banyak lah pemain-pemain yang berhasil dia temukan gitu sampai akhirnya sekarang, dan cara Payes bisa dapat pemain itu tetap kita respect. Ya, jadi memang kita kecewa secara dia di posisi pelatih. Buat gue pribadi buat pribadi gue kecewa dengan kepemimpinan dia di posisi pelatih utama timnas U20, tapi secara personal gue tetap sungkem, bener respect, gue hormat aja. Kita hormat. Gue ke pejabat aja malas hormat, tapi kalau sama dia gue mau. Dia salah satu orang terbaik yang pernah ada di sepak bola Indonesia.